Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat dan karunia yang senantiasa diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita kembali dapat menghadiri majelis ilmu. Semoga saja hal ini dapat menjadi upaya agar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik. Karena perlu kita ketahui bahwa iman akan dapat berkurang dan bisa juga bertambah. Dan salah satu upaya yang bisa kita lakukan supaya keimanan ini dapat bertambah yaitu menghadiri majelis ilmu. Disebabkan karena di dalam majelis ilmu disampaikan nasihat-nasihat kepada kita terkait tentang kebenaran agama dan juga kesabaran untuk menjalankan kebenaran agama tersebut. Kemudian selanjutnya selawat dan salam mari sama-sama kita junjung tinggikan tentunya kepada Nabi kita yang sangat mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja kita semua dapat senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah, tentunya dengan cara mengupayakan agar prosesi dari setiap ibadah tersebut sesuai dengan apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, bapak-bapak yang saya muliakan, kajian tafsir yang akan kita bicarakan insya Allah ayat ke 54 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Dan ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku,
sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian dengan mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan. Maka bertaubatlah kalian kepada Rabb yang menciptakan kalian, bunuhlah diri kalian, sesungguhnya yang demikian itu lebih baik bagi kalian di sisi pencipta kalian. Fataba alaikum, ia pun akan menerima taubat kalian, sesungguhnya ia maha menerima taubat dan maha penyayang. Nah jemaah sekalian, bapak-bapak yang saya muliakan, ayat yang mulia ini merupakan kisah lanjutan terkait apa yang menimpa Bani Israel saat mereka ditinggalkan Nabi Musa untuk bermunajat kepada Allah di Bukit Tursina. Seperti kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa seseorang yang bernama Samiri datang ke tengah-tengah Bani Israel untuk mengajak mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah patung anak sapi. Dan Samiri mengatakan bahwa sesungguhnya patung anak sapi ini adalah Tuhan yang dilupakan Nabi Musa alaihi salam. Sehingga dengan demikian umat Nabi Musa ataupun Bani Israel pun berbondong-bondong untuk menyembah kepada patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Kemudian kita juga sudah menyampaikan saat Nabi Musa kembali ke tengah-tengah kaumnya dan ia melihat mereka telah melakukan penyembahan kepada sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan menyaksikan keadaan yang demikian, Nabi Musa marah besar sehingga ia melakukan dua hal. Yang pertama, ia melemparkan alwah, lempengan-lempengan Taurat sampai terpecah belah. Kemudian yang kedua, akibat dari amarah Nabi Musa atas perbuatan kaumnya yang telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa pun mencekik saudaranya yaitu Harun. Nah, bagaimana kisah lanjutan terkait keadaan Bani Israel yang telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya itulah yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat ke-54 ini, di mana Nabi Musa alaihi salam menyeru kepada mereka agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mengatakan di sini, wa idh qala Musa, ketika
Nabi Musa menyampaikan kepada kaumnya atas apa yang mereka lakukan adalah sebuah kejahatan, sebuah kezaliman. Nah, dari sini perlu kita ketahui Pak ya, bahwa sesungguhnya kejahatan-kejahatan atau maksiat-maksiat apapun bentuknya ini adalah kezaliman. Dan kita ketahui bahwa maksiat yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Innas syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman yang sangat besar. Nah, di dalam ayat yang mulia ini kita lihat Nabi Musa pun menjelaskan kepada kaumnya bahwa mereka telah melakukan kezaliman terhadap diri mereka sendiri. Dengan apa? Dengan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembah patung anak sapi. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala juga membagi umat manusia menjadi 3 golongan. Dan yang paling dominan dari 3 golongan tersebut adalah zalimun li nafsi. Suka melakukan kezaliman terhadap diri sendiri. Ya Pak ya. Jadi ini kelompok manusia atau jenis manusia yang paling banyak Pak, yaitu suka melakukan kezaliman terhadap diri sendiri. Nah, yang paling sedikit dari mereka apa? Sabiqun bil khairat. Lebih mengutamakan kebaikan-kebaikan dengan cara menyegerakan kebaikan tersebut. Kemudian yang mesti kita pahami jamaah sekalian, ukuran paling sedikit seseorang dikatakan menzalimi diri sendiri saat ia melakukan penundaan terhadap amal-amal soleh. Ya Pak ya. Jadi ini ukuran yang paling sedikit, ukuran yang paling sederhana ya. Terkait apa? Seseorang dikatakan menzalimi diri sendiri, di mana ia pada akhirnya akan melakukan kebaikan atau amal salih, akan tetapi amal salih tersebut ditunda, ya, tidak disegerakan. Nah, sekali lagi adapun ukuran kezaliman terhadap diri sendiri yang paling besar adalah melakukan apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian jemaah sekalian yang saya muliakan ya, kezaliman terhadap diri sendiri baik ia yang berbentuk besar atau yang berbentuk kecil, ini mesti dihindari Pak ya, mesti dihindari. Kenapa? Karena kezaliman pada akhirnya akan menyebabkan kerugian menimpa diri kita. Kemudian selanjutnya yang mesti kita lihat dari bagian awal ayat ini,
bahwa Nabi Musa menyampaikan kepada kaumnya bahwa mereka telah melakukan kejahatan, bahwa mereka telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini Nabi Musa alaihi salam menyampaikan nasihat kepada kaumnya. Nabi Musa menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada kaumnya. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, persoalan nasihat terhadap kebaikan agar dapat dilakukan oleh orang lain, kemudian nasihat tentang keburukan supaya bisa dihindari oleh orang lain, ini merupakan tugas yang sangat mulia. Ya Pak ya, merupakan aktivitas yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini kita lihat inilah sesuatu yang ditonjolkan oleh Allah dari Nabi Musa alaihi salam. Artinya menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, menyampaikan nasihat terhadap umat manusia tentang kebenaran dan kebatilan, ini merupakan pekerjaan yang dilakukan para nabi-nabi. Jadi seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, sesungguhnya tugas utama mereka adalah menyampaikan nasihat tentang kebenaran dan nasihat tentang keburukan, agar umat manusia dapat menjalankan kebenaran tersebut dan menghindar dari keburukan-keburukan tersebut. Jadi Nabi Musa ternyata di dalam ayat ini itulah yang ditonjolkan oleh Allah dari dirinya. Kemudian nabi-nabi yang lain juga seperti itu. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini kita ketahui bersama gitu Pak ya, bagaimana kegigihan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka oleh karena itu, ya, kita sebagai orang yang beriman mesti mencontoh apa yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Kita harus betul-betul membudayakan nasihat menasihati antara sesama kaum muslimin. Kita harus menjalankan nasihat menasihati atau amar ma'ruf nahi mungkar minimal terhadap diri dan keluarga kita. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keharusan ini gitu Pak ya. Tentang keharusan yang dibebankan kepada kita masing-masing. Allah mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari jilatan api neraka. Jadi tanggung jawab menjaga diri dan keluarga dari jilatan api neraka, ini kita miliki secara personal. Ya Pak ya, kita mendapatkan amanah ini secara individu. Maka oleh karena itu, sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap diri kita misalkan, ya kita harus menjaga diri kita dari kezaliman-kezaliman. Jangan sampai kita menzalimi diri kita sendiri. Mulai dari kezaliman yang kecil seperti yang kita jelaskan tadi, apalagi kezaliman-kezaliman yang besar. Jadi ini adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri. Kita mesti menjaga diri kita
agar tidak melakukan kezaliman-kezaliman tersebut. Nah, kemudian siapa lagi? Ya, keluarga kita gitu Pak ya. Ada anak, ada istri, ada keluarga inti gitu ya. Nah, ini semuanya mesti kita kendalikan. Artinya kita harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah keluarga kita, menyampaikan nasihat tentang kebenaran supaya mereka dapat menjalankan kebenaran tersebut. Nah, jemaah sekalian, bapak-bapak yang saya muliakan, Nabi Musa alaihi salam kemudian menjelaskan tentang kezaliman yang dilakukan oleh umatnya, yaitu kesirikan dalam bentuk menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Nah, dari sini jemaah sekalian yang saya muliakan, perlu kita pahami bahwa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam. Ya Pak ya, bermacam-macam jenisnya. Di dalam ayat ini, jenis kesyirikan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pengalihan penyembahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu yang lain. Ya, secara zahir gitu ya, secara zahir. Nah, kesyirikan semacam ini sesungguhnya banyak sekali jenis-jenisnya, macam-macamnya di tengah-tengah umat manusia. Ada di antara umat manusia yang menjadikan patung-patung sebagai sesembahan yang lain dari Allah. Itu yang sesuai dengan ayat ini gitu ya. Kemudian ada juga di antara manusia yang menjadikan malaikat-malaikat sebagai sesembahan selain Allah. Jadi bentuknya tidak berupa patung dan sebagainya gitu Pak ya, tapi malaikat. Inilah yang dijadikan sebagai objek lain dari sesembahan sebagian umat manusia. Kemudian ada juga di antara manusia yang menyembah makhluk-makhluk halus. Seperti ya menyembah jin dan sebagainya gitu Pak ya. Jadi banyak yang mengalihkan penyembahan kepada makhluk halus. Kemudian ada juga yang melakukan kesyirikan kepada Allah dalam bentuk seperti apa yang kita sampaikan tadi, ya mereka mengalihkan penyembahan kepada para nabi-nabi. Ya, jadi nabi-nabi orang yang sangat baik keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Justru mereka dijadikan sebagai tandingan bagi Allah oleh sebagian umat manusia. Kemudian ada juga yang menyembah ya pemuka-pemuka agama. Ya Pak ya, ada juga yang menyembah pemuka-pemuka agama. Jadi ini menyembah para nabi dan menyembah pemuka-pemuka agama, ya ini yang dilakukan oleh ahli kitab, ya Pak ya. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka menyembah para nabi-nabi dengan keyakinan bahwa Uzair putra bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Isa ibnu Maryam sebagai putra bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain meyakini dua nabi tadi
sebagai putra bagi Allah, dan ini kesyirikan ya Pak ya. Ini kesyirikan. Karena pada akhirnya mereka menganggap kedua nabi ini sebagai Tuhan anak. Selain ini, ternyata mereka juga melakukan kesyirikan yang lain. Apa itu? Mereka menyembah kepada pemuka-pemuka agama mereka. Nah, saat Nabi SAW menjelaskan bahwa ahli kitab Yahudi dan Nasrani menyembah kepada pemuka-pemuka agama mereka, nah ini pernyataan ini dikritisi oleh seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim. Ya Pak ya. Jadi sahabat Adi bin Hatim ini mantan pendeta Nasrani Pak. Ya. Jadi tokoh tadinya tokoh dalam agama Nasrani. Kemudian ia mendapatkan hidayah lalu masuk Islam. Nah, saat Nabi kita mengatakan ahli kitab dari Yahudi maupun Nasrani ini cenderung mempertuhan pemuka-pemuka agama mereka. Nah, ini dikritisi oleh siapa? Adi bin Hatim. Kata dia, enggak ada seperti itu di dalam gereja kami. Gitu ya. Jadi dulu waktu saya masih sebelum masuk Islam gitu ya, enggak pernah ada penyembahan terhadap pemuka-pemuka agama. Lalu Nabi kita SAW menjelaskan, apakah kalian mentaati pemuka agama kalian ketika pemuka agama tersebut menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah, dan sebaliknya? Nah, ini yang dijelaskan oleh Nabi kita SAW ya. Lalu kemudian Adi bin Hatim pun mengatakan, ya kalau itu iya. Lalu Nabi kita menjelaskan, dengan mematuhi pemuka agama dalam menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya, ini adalah bentuk kesyirikan dan mempertuhan mereka. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, banyak sekali ya objek-objek yang pada akhirnya menjadi sesembahan yang lain bagi manusia. Dan kita mesti tahu persoalan ini secara detail ya Pak ya. Kita mesti memiliki ilmu terkait kesyirikan-kesyirikan ini secara rinci. Tujuannya apa? Agar kita dapat terselamatkan dari ancaman-ancaman bahaya syirik tersebut. Bahkan kadang-kadang ya, dalam kondisi tidak sadar ya, syirik ini sering terjadi Pak. Ya, syirik ini sering terjadi gitu ya. Ya sebagai contoh misalkan, salah satu syirik di mana seseorang dikatakan mengalihkan penyembahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya di saat hawa nafsunya yang menjadi apa? Yang menjadi tujuan hidupnya. Ya, Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Apakah kalian pernah menyaksikan, mengetahui tentang sebagian orang di mana mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya gitu ya. Nah, ini menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Ini kadang-kadang kita nggak sadar nih Pak. Ya, kadang-kadang nggak sadar, ternyata udah menimpa diri kita. Ya, maka oleh karena itu kita lihat di sini Nabi Musa menjelaskan jenis kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya. Maka kita pun harus senantiasa menuntut ilmu agar kita mendapatkan kejelasan ya Pak ya terkait bentuk-bentuk kesyirikan tersebut. Supaya apa? Supaya kita betul-betul dapat memelihara diri kita dan keluarga kita dari ancaman kesyirikan tersebut. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, mempelajari agama tidak hanya mempelajari hal-hal yang sifatnya perintah, ya Pak ya. Tapi di sisi lain kita juga harus mempelajari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsepnya, yang diperintahkan oleh Allah kita kuasai ilmunya, yang dilarang oleh Allah juga kita kuasai ilmunya.
Yang diperintahkan oleh Allah kita kuasai ilmunya agar dalam proses menjalankan hal tersebut kita betul-betul sempurna gitu Pak. Adapun hal-hal yang sifatnya dilarang oleh Allah, kita ketahui ilmunya, ya supaya kita betul-betul terpelihara, enggak terjebak di dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Jadi jamaah sekalian yang saya muliakan, kita mesti berupaya ya Pak ya, menjaga diri dari kesyirikan. Ya, menjaga diri dari kesyirikan. Baik. Kemudian selanjutnya, seperti kita ketahui bahwa Bani Israel dalam hal ini telah melakukan kesyirikan tersebut. Ya, tadi disampaikan kita harus berupaya menjaga diri kita agar tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Nah, bicara soal Bani Israel yang diceritakan oleh ayat ini Pak ya. Nah, mereka tuh udah jatuh. Mereka tuh udah melakukan kesyirikan. Nah, apa tindakan yang mesti dilakukan kalau memang ya nyatanya kita udah jatuh ke dalam kesyirikan gitu ya. Nah, di sini Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada kaumnya agar mereka bersegera untuk bertaubat dari kesyirikan tersebut. Ya Pak ya, agar mereka bersegera untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan kesyirikan yang telah dilakukan. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala seperti kita ketahui ya, Dia adalah Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Artinya sekalinya umat manusia melakukan kesalahan, Allah Subhanahu wa taala masih saja menyayangi mereka gitu loh Pak. Ya. Jadi biarpun kita melakukan kesalahan, katakan kesyirikan, ini fatal sekali sebetulnya Pak ya. Jadi kesyirikan itu sesuatu yang sangat fatal dalam pandangan Allah itu ya, ini sangat buruk sekali gitu loh. Tapi sekalipun demikian, ya Allah Maha mengasihi, Maha menyayangi hamba-hambanya gitu ya. Nah, misalkan mereka melakukan kesyirikan, ya Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu taubat kepada mereka. Ya, membuka pintu taubat selebar-lebarnya kepada mereka. Hanya saja ya tugas kita bersegera untuk mentaubati kalau misalkan kita telah jatuh ke dalam kesyirikan. Makanya tadi kita katakan upaya bersegera ini merupakan apa namanya? Merupakan tindakan menyelamatkan diri dari kezaliman yang paling kecil. Jadi bersegeranya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita menunda-nunda taubat, nah penundaan itu udah termasuk kezaliman gitu loh. Jadi dalam hal ini ada dua yang mesti kita perhatikan Pak ya. Kita selamatkan diri kita dari kezaliman, yaitu dosanya sendiri, perbuatan jahatnya sendiri gitu ya. Kemudian kita bebaskan diri kita dari kezaliman yang paling kecil dengan cara bersegera mentaubati dosa dan kejahatan yang kita lakukan. Jadi kalaupun pada akhirnya misalkan kita taubati sebuah kejahatan ya, katakan kesyirikan, kita taubati gitu. Cuman kalau ditunda-tunda, dalam penundaan ini telah terjadi kezaliman berikutnya gitu ya. Jadi jamaah sekalian yang saya muliakan, di sini kita lihat di dalam ayat ini Nabi Musa mengatakan fatubu. Ada huruf fa ya Pak ya. Ada huruf fa, fatubu. Nah, fa ini mafhumnya ya Pak ya dalam bahasa Arab bersegera. Ya, bersegera. Itu mafhumnya. Ya ini sebetulnya sudah sering kita sampaikan ya, seperti di surat Abasa wa Tawalla misalkan.
Ya Allah bercerita tentang perjalanan hidup manusia. Mulai dari mereka diciptakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, lalu kemudian tinggal di bumi. Ketika ajal mereka tiba, mereka pun wafat. Nah, saat wafat, Allah mengatakan fa'akbarah, langsung kuburkan. Jadi nggak boleh ditunda-tunda Pak ya. Kalau seseorang udah wafat, ya fardu kifayahnya itu disunnahkan untuk disegerakan. Makanya Allah mengatakan fa akbar, menggunakan fa. Fungsi dari fa itu untuk menyegerakan. Nah, sama di sini ya, mereka telah menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ini kesalahan besar, kesalahan yang sangat fatal dalam pandangan Allah, ternyata mereka masih punya pintu untuk kembali kepada Allah, yaitu bertaubat. Nah, taubat di sini yang disarankan dan diajarkan oleh Nabi Musa dengan segera. Ya Pak ya, dengan segera. Maka oleh karena itu jemaah sekalian yang saya muliakan, ya apapun dosa yang kita lakukan, ya mesti disegerakan Pak taubatnya, ya jangan ditunda-tunda. Karena wallahualam kita nggak tahu umur kita tuh kapan habisnya gitu ya. Bagaimana kalau misalkan nyawa kita diambil oleh Allah, posisi dosa belum ditaubati, tentunya kita akan ditimpa kerugian yang sangat besar ya. Tapi kalau misalkan dosa-dosa kita nggak terhitung jumlahnya berapa, tapi ternyata taubat dan istighfar kita pun ya banyak gitu ya, insya Allah orang yang wafat dalam keadaan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lah orang-orang yang akan beruntung ya. Udah pernah kita sampaikan di sini saat dihisab nanti, kata Aisyah seperti dijelaskan oleh Nabi Pak ya, fatuba liman kana fi kitabihi istighfar, akan beruntung besar orang-orang yang di catatan amalnya banyak istighfar. Jadi taubat ini mesti banyak-banyak dilakukan dan segera, jangan ditunda-tunda. Baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, kepada siapa taubat ini ditujukan? Jadi kita berdosa nih ya. Nah, kita bertaubat kepada siapa? Nah, taubat ini ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau misalkan dosa yang kita lakukan menyangkut hubungan horizontal, hubungan sesama manusia gitu ya. Ya, kita juga harus minta maaf kepada manusianya. Jadi nggak akan selesai Pak urusan taubat kalau dosa itu dosa yang berkaitan dengan manusia sebelum kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Jadi agak lebih sulit gitu Pak ya, apabila dosa yang kita lakukan dosa apa? Dosa hablum minan nas. Adapun jika dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya cukup kita minta ampun bertaubat kepada Allah. Ya. Nah, di sini dosa kesyirikan yang dilakukan oleh Bani Israel. Ya, dosa kesyirikan artinya dosa vertikal ya, dosa hablum minallah. Maka mereka ya bertaubat cukup kepada Allah. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kita lihat ya. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan dirinya dengan Bari. Ya. Allah menyebutkan dirinya dengan apa? Bari. Apa yang dimaksud dengan Allah Bari, Al-Bari? Yang dimaksud Allah dengan Al-Bari, ya, jadi Al-Bari itu salah satu dari Asmaul Husna ya Pak ya, salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang disebut, yang dimaksud dengan Al-Bari, Allah Al-Bari, Dia yang Maha mencipta. Jamaah sekalian, Al-Bari, ini ada dua pola ya. Ada dua pola dalam Asmaul Husna. Yang pertama Al-Bari'u, seperti di dalam ayat ini Pak. Jadi rohnya dikasrohkan,
kemudian berakhiran hamzah. Jadi huruf terakhir hamzah, al-bari'u. Yang kedua, al-bari. Ya Pak ya. Nah, jadi ini yang kedua nih. Ro-nya bertanda kasroh, cuman huruf akhirannya adalah huruf ya yang mati. Jadi ini dua pola untuk Asmaul Husna Al-Bari ya Pak ya. Bisa Al-Bari'u, bisa Al-Bari. Baik. Nah, secara makna atau secara terjemah ya seperti disampaikan tadi ya, Allah Al-Bari maksudnya Allah Maha Mencipta. Akan tetapi ulama-ulama tafsir mengatakan Pak ya, Allah Maha Mencipta ini setidaknya memiliki 3 penafsiran. Ya Pak ya. Jadi setidaknya 3 penafsiran terkait Al-Bari atau Al-Bari. Penafsiran yang pertama Pak, Allah Al-Bari maknanya adalah Al-Mujidul Mubdi'un. Dialah Allah yang mencipta dari tidak ada menjadi ada. Ini yang disebut dengan Al-Bari berdasarkan penafsiran yang pertama Pak. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Mencipta iya. Tapi saat Allah menciptakan sesuatu dengan Al-Bari, berarti ciptaan itu tadinya nggak ada, lalu kemudian Allah adakan. Ini yang disebut dengan Al-Bari. Ya sebagai contoh, jamaah sekalian yang saya muliakan, Nabi Adam alaihi salam kira-kira sebelumnya udah ada belum Pak? Belum. Jadi nggak ada makhluk yang sama seperti Nabi Adam sebelumnya, nggak ada. Artinya tadinya Nabi Adam nggak ada, lalu Allah ciptakan menjadi ada. Wallahu a'lam jamaah sekalian yang saya muliakan. Katakan seperti langit dan bumi misalkan ya Pak ya. Ini di dalam Al-Quran Allah bercerita, Badi'us samawati wal ardh. Allah telah menciptakan langit dan bumi. Nah, menciptakan di sini dengan bahasa badi'. Badi' tadi adalah tafsir untuk Al-Bari. Ya, al-mujidu wal mubdi'u. Itu tafsir yang pertama untuk Al-Bari Pak ya. Jadi al-mubdi'u contohnya di dalam Al-Quran saat Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menggunakan bahasa penciptaan dengan badi'. Sama ya dengan al-mubdi'. Badi'us samawati wal ardh. Allah telah menciptakan langit dan bumi sebelumnya nggak ada tuh Pak. Ya sebelumnya nggak ada tuh. Jadi Allah ciptakan menjadi ada. Jadi badi atau al-mubdi dalam penafsiran yang pertama untuk al-badi, ini yang kita kenal dengan istilah apa Pak? Istilah bid'ah. Sama Pak. Jadi bid'ah itu tadinya nggak ada, kemudian diadakan oleh oknum tertentu. Jadi tadinya nggak ada tuh Pak, diadakan. Sama bumi dan langit juga begitu. Tadinya nggak ada, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adam juga begitu. Ya, tadinya nggak ada tuh makhluk yang bernama manusia. Nah, Adam diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tafsir yang pertama terkait Al-Bari, bahwa Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Istilahnya dalam Asmaul Husna Al-Mubdi'. Ya, baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian berbeda dengan umat manusia Pak ya. Jadi umat manusia itu mencipta dari ada menjadi ada. Bukan dari tidak ada menjadi ada ya. Manusia mencipta dari ada menjadi ada. Ya contohnya misalkan ya, manusia menciptakan kendaraan. Ini sebetulnya kendaraan ini cuman di apa namanya ya?
dibentuk dengan rupa yang baru. Sebetulnya bahan-bahan dari kendaraan itu udah ada gitu loh. Katakan misalkan besi, ya kan? Nah, besi ini udah ada, cuman manusia membentuknya menjadi ciptaan gitu ya. Katakan misalkan ban, kalau kita bicara soal kendaraan ya Pak ya, ban itu tadinya udah ada. Kita ketahui bahwa ban itu bersumber dari apa? Karet gitu ya, udah ada gitu ya. Cuman bentuk karet ini dirubah. Nah, ini manusia kalau misalkan kita katakan manusia bisa mencipta ya. Jadi manusia mencipta dari ada menjadi ada, dan yang tepat sebetulnya manusia hanya mengubah jenis atau bentuk gitu ya. Adapun Allah tidak seperti itu Pak. Ya, bahkan Allah mampu mengadakan sesuatu yang tidak ada tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, jadi Adam bentuknya sama dengan kita gitu Pak ya, posturnya sama dengan kita gitu ya, cuman tinggi badannya aja yang beda gitu ya. Nah, bentuk seperti ini udah ada belum sebelumnya yang dijadikan Allah sebagai acuan atau contoh? Enggak. Baik. Kemudian penafsiran yang disampaikan oleh ulama-ulama kita untuk Al-Bari. Yang kedua, mereka mengatakan yang disebut dengan Al-Bari, Allah menciptakan dari tanah. Ya, Allah menciptakan dari tanah. Kenapa demikian? Karena Al-Bari dalam bahasa Arab berasal dari kata Al-Bariyah. Al-Bariyah itu artinya tanah Pak. Maka Al-Bari ditafsirkan oleh ulama-ulama kita, Allah Maha Mencipta dari unsur tanah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama jin. Ini dari mana, Pak? Dari bara api. Nah, berdasarkan penafsiran yang kedua, penciptaan Allah terhadap makhluk jin karena dari api tidak dikatakan al-bari. Bisa dipahami, Pak? Jadi al-bari itu khusus penciptaan yang Allah lakukan dari unsur tanah. Katakan Nabi Adam, ya kan? Nah, kita semua Allah ciptakan. Nah, ini penciptaan Allah terhadap kita itu ya dikatakan al-bari. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kuasanya Allah menciptakan kita dari tanah. Nah, ini dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, Pak. Apa kata Allah? Minha khalaqnakum. Dari tanahlah kalian kami ciptakan. Kemudian wa fiha nu'idukum. Nanti tiba waktunya kami akan kembalikan kalian ke dalam tanah. Jadi tanah lagi gitu loh, Pak. Ya, dihidupkan, diciptakan dari tanah, nanti dimatikan kembali ke tanah. Tiba lagi waktunya gitu ya. Kata Allah, kita akan dibangkitkan lagi dari tanah. Ini keajaiban Allah gitu ya. Keajaiban Allah menciptakan umat manusia dari tanah. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, karena manusia diciptakan oleh Allah dari tanah gitu ya, maka tempat tinggal manusia pun di atas tanah. Ya Pak ya. Makanya di pelajaran sebelumnya ya, ketika Allah mengusir Adam dan istrinya dari surga ya, kata Allah apa? Kalian turunlah ke bumi. Karena itulah tempat kalian. Artinya apa? Bumi adalah bagian terbesarnya adalah tanah. Dan umat manusia unsur penciptaannya adalah tanah. Jadi tanah ketemu tanah, kira-kira akan ada kemudahan nggak Pak? Ya, kira-kira akan ada kemudahan nggak? Akan ada kemudahan. Jadi Allah menghendaki kemudahan untuk kehidupan kita gitu ya, sehingga tanah ini dikembalikan oleh Allah ke tanah. Jadi wallahu a'lam jemaah sekalian yang saya muliakan, ya sangat keliru ya. Ya, orang-orang barat berpikir akan tinggal di mana, Pak?
di angkasa, di planet-planet lain gitu ya. Di mana di sana nggak ada tanah gitu loh. Jadi itu akan apa namanya? Mensulitkan ya, akan menyulitkan manusia. Karena manusia itu identik dengan tanah. Maka seluruh kebutuhan manusia, Pak, seluruh kebutuhan kita itu Allah pendam di dalam tanah, Pak. Ya, Allah pendam di dalam tanah. Nah, kalau misalkan kita tinggal di Mars misalkan ya, atau di planet-planet lain, gimana kita bisa mudah mendapatkan kebutuhan kita? Ya, jadi bumi ini adalah asal kita, maksudnya tanah adalah asal kita. Bumi ini adalah dominasinya tanah. Nah, semua kebutuhan kita Allah tanam, Allah taruh di dalam perut bumi. Apa kebutuhan kita yang paling besar, Pak? Air. Allah tanam, Allah taruh di dalam perut bumi. Coba Bapak perhatikan, kalau misalkan air udah mulai habis, Allah tambah lagi dari apa? Air hujan. Masuk lagi ke dalam tanah, keisi lagi gitu loh. Jadi tanah ini apa namanya ya? Filter gitu loh, saringan supaya kita mendapatkan sumber kehidupan kita dengan baik gitu. Jadi kalau misalkan apa namanya nggak ada tanah gitu ya, ya pastinya air-air yang akan kita gunakan itu banyak tercemar, Pak. Ya contoh kita di rumah ya, sumur di sini, spiteng di sini, sebelahan Pak, ya sebelahan itu. Kalau seandainya tidak ada tanah, ini air ini akan nyampur, terkontaminasi gitu loh. Coba Bapak lihat bagaimana fungsi tanah di sini. Menfilter gitu ya, menyaring air yang udah kotor, yang udah kena najis. Kita tarik melalui sumur, melalui lubang sumur. Bagus lagi Pak, bersih lagi. Nah, itu tuh tanah tuh. Nah, kita butuh apa lagi? Ya, kita butuh misalkan tadi ya kendaraan. Nah, ini bahan kendaraan ini besi, nikel, macam-macam. Nah, itu di dalam tanah udah dipendam sama Allah tuh Pak. Ya, jadi semua kebutuhan kita Allah siapkan di dalam tanah, gitu ya. Baik. Kemudian penafsiran yang ketiga Pak ya, yang dimaksud dengan Al-Bari, ya Allah mencipta, Allah Maha Mencipta, sedikit pun tidak ada kekurangan dari ciptaan Allah. Ini yang disebut dengan Al-Bari. Allah mencipta sedikit pun tidak ada kekurangan dari ciptaan Allah. Disebabkan karena tidak ada yang kurang dari ciptaan Allah, maka manusia siapapun tidak ada yang protes terhadap ciptaan Allah. Kira-kira ada nggak Pak yang protes terhadap bentuk tubuhnya? Ada nggak Pak yang protes? Nggak ada Pak. Saya nggak suka mata saya di depan, di atas lagi, di bagian kepala. Saya nggak suka tuh. Ada nggak yang begitu Pak? Nggak ada. Semuanya ridho mata bertempat di sini Pak. Nggak ada yang protes. Saya maunya mata saya di lutut aja. Nggak ada tuh yang ngomong begitu Pak. Saya maunya mata saya satu aja di depan, satu di belakang. Nggak ada yang menginginkan seperti itu Pak. Jadi Allah ciptakan diri kita dan yang lain-lain itu sempurna sehingga nggak ada yang protes. Coba saat manusia membuat sesuatu Pak, ini diprotes oleh orang lain. Contoh misalkan tukang membuat rumah, atas permintaan yang punya rumah kamarnya di depan. Kalau datang orang lain, ini kamarnya kok di depan, itu diprotes tuh Pak. Karena memang manusia membuat sesuatu itu nggak sempurna. Ya contoh kendaraan misalkan ya, kendaraan dikeluarkan berjenis motor, spionnya gimana gitu ya, ini diprotes orang gitu. Jadi direview sama orang gitu ya. Tapi kalau ciptaan Allah, kira-kira ada yang mereview nggak Pak? Nggak ada. Bapak cari di YouTube konten di mana nge-review makhluk hidup seperti manusia misalkan. Makhluk hidup yang bernama manusia dikritisi palanya nggak cocok di atas misalkan, nggak ada tuh. Ya, jadi Allah itu Al-Bari, tafsir yang ketiga bahwa Ia mencipta dengan sempurna sehingga satu pun tidak ada yang memprotes apapun yang Allah ciptakan.
Baik. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ini ya, di dalam ayat ini, kalau misalkan kalian bertaubat, nah ini kata Nabi Musa nih Pak ya, itulah yang terbaik bagi kalian. Jadi taubat itu yang terbaik. Ya Pak ya. Taubat itu sesuatu yang bernilai, berharga. Jadi nggak main-main Pak, kalau Allah menerima taubat seseorang, nilai kebaikan yang terkandung di dalam pengampunan Allah itu luar biasa Pak. Ya, kalau Bapak bicara soal kenikmatan, di balik pengampunan Allah, apa yang Bapak pernah rasakan kenikmatan di dunia ini, dengan pengampunan kita akan mendapatkan nikmat yang lebih dari itu. Karena seluruh yang ada di dunia ini tidak ada apa-apanya apabila dibanding dengan surga. Nah, cara terbesar untuk seseorang bisa memasuki surga yaitu dengan cara mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seseorang masih memiliki dosa yang belum diampuni oleh Allah ya, sekalipun dosa itu hanya seujung jarum, ini mesti dicelupkan dulu ke neraka, masuk dulu ke sana Pak. Bersihkan dulu dosa yang seujung jarum tadi gitu ya. Kalau udah habis, baru insya Allah dimasukkan ke dalam surga. Jadi pengampunan Allah terhadap dosa-dosa kita ini syarat mutlak agar kita dapat memasuki apa? Surga. Jadi di balik pengampunan Allah atas dosa-dosa kita terdapat kenikmatan yang sangat besar. Makanya taubat itu adalah sesuatu yang sangat bernilai besar, bernilai mahal apabila kita dapatkan, ya. Kemudian selanjutnya inda bari'ikum, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita datang bertaubat kepada Allah, ya, itu bagi Allah sangat utama, Pak. Ya. Taubat kita terhadap Allah bagi Allah itu sangat luar biasa, Pak. Ya. Jadi berbeda dengan manusia, Pak. Kadang-kadang ada yang bersalah ke kita, lalu orang tersebut minta maaf. Ya, maaf bagi kita nggak begitu berharga, Pak. Ya, maaf bagi kita nggak begitu berharga. Tapi bagi Allah tidak. Datang seseorang pendosa misalkan ya, minta maaf kepada Allah. Minta maafnya ini adalah sesuatu yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bernilai besarnya lah. Ya, karena besarnya lah nilai taubat tersebut, maka Allah berikan ganjaran yang besar terhadap orang-orang yang taubat. Ya. Kemudian selanjutnya fataba alaikum. Kalau kita meminta ampun, bertaubat kepada Allah, Allah pasti akan menerima taubat kita. Ya. Allah pasti akan menerima taubat kita. Sebesar apapun dosa kita gitu ya, sebesar apapun dosa kita, kadarnya besar sekali. Bahkan sampai seukuran bumi atau seukuran langit pun gitu ya, Allah akan sediakan pengampunan apabila kita minta pengampunan. Kemudian yang kedua Pak, sebanyak apapun, beda ya, tadi sebesar apapun. Nah ini sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kalau ternyata kita bertaubat atas dosa itu, bagi Allah ini semuanya akan diampuni. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kenapa Allah pasti akan menerima taubat orang yang bertaubat, mengampuni dosa-dosa orang yang meminta ampun? Karena Allah At-Tawwab. Pintu taubatnya itu luas. Ya Pak ya. Jadi pintu taubat Allah itu mengalahkan apa Pak? Banyaknya dosa-dosa umat manusia. Ya. Jadi seandainya dosa umat manusia, pastinya kan satu orang banyak banget tuh. Seandainya dosa umat manusia semuanya dikumpulkan, pintu taubat yang dimiliki oleh Allah itu masih jauh lebih besar. Ya Pak ya, jauh lebih besar. Makanya ya, wallahu alam gitu ya. Seperti dijelaskan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam,
bahwa Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pengampunan atas taubat yang dilakukan oleh seseorang yang berdosa sesuai dengan ayat ini gitu ya. Ternyata karena kasih sayang Allah. Makanya dalam ayat ini kita lihat Ar-Rahim. Allah tutup dengan apa? Ar-Rahim. Jadi Allah memberikan pintu penerimaan taubat yang seluas-luasnya. Karena apa? Karena Allah Maha menyayangi. Ya. Jadi Allah menerima taubat karena kasih sayang, Pak. Ya, karena kasih sayang. Makanya karena itu saat Allah menerima taubat kita, ya enggak ada apa namanya ya? Enggak ada karatnya gitu loh. Enggak ada bekasnya, enggak ada apa namanya yang tersisa. Semuanya betul-betul diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda dengan manusia, Pak ya. Manusia kadang-kadang apabila kita minta maaf, ya maaf. Dimaafin, cuman untuk kembali ke seperti semula enggak lagi deh. Pasti begitu, Pak. Paling tidak ya manusia sekalipun telah memaafkan akan jaga jarak, Pak. Tadinya ramah, tamah, ngobrol apa, ya bicaranya tuh dikurangin, jangan kayak dulu lagi deh. Nah itu kalau manusia begitu. Nah Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu, Pak. Karena Allah memaafkan, mengampuni, menerima taubat, dasarnya apa? Kasih sayang. Jadi kasih sayang Allah bagi orang yang bertaubat tidak terkurangi dengan dosa yang sebelumnya ia lakukan, enggak. Ya Pak ya. Maka oleh karena itu ya wallahu alam, Allah Subhanahu wa taala salah satu bentuk kasih sayangnya kepada kita apa Pak? Allah buka pintu taubat setiap saatnya. Ya. Maka kalau misalkan ada orang yang tidak mendapatkan pengampunan terhadap dosanya, berarti manusianya yang salah, Pak. Ya, manusianya yang salah. Allah tidak akan menutup pintu taubat ini sebelum apa namanya, Pak? Sebelum nyawa ada di kerongkongan. Ya. Allah nggak akan menutup pintu taubat ini sebelum matahari terbit dari. Coba Bapak lihat, waktunya luas sekali gitu ya. Cuman kalau misalkan dosa kita ditunda untuk ditaubati, penundaan ini akan menjadi istidraj. Bapak tahu istidraj? Tahu ya? Akhirnya apa? Akhirnya ya kita tertutup dari taubat itu. Nah, ini bahayanya kalau misalkan kita tunda. Jadi sekalipun Allah memberikan batas kerongkongan, matahari terbit dari barat, bukan berarti kita mesti nunggu itu, Pak. Hukum dasarnya seperti yang kita sampaikan tadi, segera. Itu yang diajak Nabi Musa kepada kaumnya gitu ya. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kemudian selanjutnya di sini Ibnu Abbas seperti dikutip oleh Imam Ibnu Katsir menjelaskan mereka bertaubat tadi di dalam ayat dijelaskan dengan cara saling membunuh antara satu dengan yang lain, Pak ya. Nah, ini Ibnu Abbas menjelaskan mereka dikumpulkan di sebuah tempat dengan suasana yang sangat gelap. Lalu kemudian baku hantam. Ya Bu ya, saling pukul-memukul dengan senjata. Lalu setelah selesai, seperti dijelaskan oleh Ibnu Abbas, yang meninggal saat itu terdiri dari sab'ina alf qatil. 70.000 jiwa. Ya Pak ya. Jadi ini korban untuk taubat dari apa? Dari penyembahan terhadap patung anak sapi. Bukan 1, 2, 3 orang Pak, bukan. 70.000 orang. Itu yang korban. Adapun yang hidup masih banyak lagi Pak. Ya, adapun yang hidup masih banyak lagi. Jadi terjadi baku hantam gitu Pak ya, saling pukul-memukul dengan senjata. Nah yang mati totalnya, yang jadi korban totalnya 70.000. Yang hidup nggak terbunuh saat itu ya, ini masih banyak lagi Pak. Nah ulama-ulama kita mengatakan yang mati taubatnya diterima karena mereka dianggap syahid. Kemudian yang hidup taubatnya diterima karena apa? Telah menunaikan proses taubat.
Bisa dipahami nggak Pak? Jadi yang hidup nggak jadi korban saat itu ya, taubatnya udah diterima sama Allah. Yang jadi korban pun taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan putra Adam ya Pak ya. Putra Adam kan ada yang binatang korbannya ditolak, ada yang binatang korbannya diterima oleh Allah. Kalau ini taubat mereka ini dua-duanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mati diterima, yang masih hidup juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini tafsir terkait ayat yang sedang kita bicarakan. Adapun intisari yang mesti kita petik di sini Pak ya. Yang pertama ya, ambillah pekerjaan yang sangat mulia, dan ini tugas para nabi-nabi Pak. Apa itu? Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kepada siapa? Terkhusus pada diri sendiri Pak. Ya. Kemudian kepada keluarga kita, kemudian makin melebar gitu ya. Jadi teorinya sama dengan anti nyamuk bakar Pak. Jadi begini, melingkar. Jadi tengah dulu, inti dulu gitu ya. Jadi jangan kebalik, jangan salah kaprah juga. Dari yang lebar duluan gitu ya. Giliran keluarga sendiri, diri sendiri nggak di apa namanya, ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini keliru Pak. Jadi dakwah nggak perlu jauh-jauh, orang-orang yang nggak dikenal gitu ya. Ya mulai amal terkait menegakkan kebenaran, menjauhkan orang-orang dari kebatilan. Dari siapa Pak? Diri dan keluarga terlebih dahulu ya. Baik. Kemudian intisari kedua yang mesti kita petik dari sini Pak, bahaya kesyirikan. Ya, bahaya kesyirikan. Orang-orang dahulu seperti yang diceritakan ayat ini, gara-gara mereka menyembah patung anak sapi, taubatnya mesti saling bunuh-bunuhan. Artinya kalau kita fahami lebih halus lagi gitu ya, saat kita melakukan kesyirikan, hakikatnya kita membunuh diri kita gitu loh Pak. Hakikatnya kita mematikan diri kita. Hakikatnya kita menafikan kehidupan dari diri kita. Ya, karena orang yang syirik kepada Allah dipandang oleh Allah sama dengan bangkai. Ya Pak ya, orang yang syirik kepada Allah, menyembah kepada selain Allah, Allah pandang sama dengan bangkai. Kapan Allah memandang seseorang dalam keadaan hidup? Ya, di saat ia bertauhid. Maka Umar bin Khattab ya, saat ia masih menyembah sesuatu yang lain dari Allah, saat beliau belum masuk Islam, Allah menyebut beliau di dalam Al-Quran sebagai apa Pak? Perumpamaannya seperti bangkai. Awaman kana mayyitan. Tahu nggak kalian orang yang persis seperti bangkai? Ini Umar saat masih menyembah sesuatu yang lain dari Allah. Kemudian Umar memeluk agama Islam, ia mentauhidkan Allah. Lalu Allah katakan apa? Fa'ahyainahu, kami hidupkan dia. Jadi seperti disampaikan tadi, orang pelaku syirik dipandang oleh Allah sama persis seperti bangkai. Yang betul-betul hidup di mata Allah adalah orang-orang yang bertauhid. Kira-kira Bapak kalau ketemu bangkai langsung dikantongin atau gimana Pak? Bawa ke rumah, ini manfaatnya gitu. Langsung begini Pak, boro-boro nyentuh ya, tutup hidung. Seperti itu kita dalam pandangan Allah kalau kita mensyirikkan Allah. Boro-boro dirahmati ya, boro-boro disayangi. Allah akan, kalau manusia ya, kalau kita ibaratkan manusia, menjauh gitu ya, Allah akan menjauh. Karena syirik adalah dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kemudian yang terakhir Pak, dari ayat ini yang mesti kita ambil, pastinya kita nggak bisa luput dari dosa kejahatan ya. Itu pasti tuh. Nggak boleh berpikir, seseorang berpikir kita tuh dosanya nggak ada gitu ya. Nggak kehitung Pak dosa kita berapa banyaknya dalam satu hari. Nah tugas kita apa Pak? Perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Kalau ini yang kita lakukan, insya Allah kita akan berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Harga kita di hadapan Allah akan dibayar oleh Allah dengan surga.
Kira-kira mahal gak Pak? Jadi perlu diketahui manusia itu bagi Allah hamba. Ya, yang Bapak tahu terkait hamba sahaya gitu Pak. Apa Pak? Yang kita tahu terkait hamba sahaya diperjualbelikan. Itu hamba sahaya Pak. Bilal dulu hamba sahaya diperjualbelikan. Budak gitu ya. Jadi kita itu abdun. Abdun itu artinya budak Pak. Budak bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Yang identik dengan budak di atas dunia ini ya diperjualbelikan. Nah, kita pun sebetulnya sedang melakukan jual beli dengan Allah karena kita budak. Kita punya kebaikan. Kebaikan kita ini akan dibeli oleh Allah nanti. Ya, bahkan Allah akan membayar itu dengan harga yang sangat mahal. Katakan kita bertaubat, bayarannya apa yang Allah sediakan? Surga. Ya, jadi semuanya akan dibeli oleh Allah dari kita. Maka oleh karena itu kita harus punya harga di hadapan Allah, biar bayarannya mahal. Kalau kita nggak punya harga di hadapan Allah, ya nggak akan ada bayarannya gitu ya. Jadi walau alam jemaah sekalian yang saya muliakan, kita akan mulia dengan apa? Ibadah-ibadah kita. Kita akan mulia saat kita berdosa apabila kita segerakan apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini insyaallah bermanfaat. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, silakan. Ketika malaikat sedang mencambuk seorang, kemudian dihentikan cambukan karena istighfar anaknya, bagaimana cara beristighfar untuk orang tua yang sudah meninggal itu? Kemudian yang kedua agak melenceng, Ustaz. Boleh nggak Ustaz, misalkan seseorang punya hutang yang sudah lama karena mungkin malu balikin, tapi balikinnya diam-diam gitu, tapi niat bayar hutang dikasih. Jadi tadinya utang ini ya dan biadin gitu, apa namanya, cash gitu. Iya. Tapi saat mengembalikan Karena mungkin jaraknya udah lama, mungkin kan malu kalau boleh nggak kita misalkan 200.000, tapi dengan niat mengembalikan uang, terima kasih juga. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang kedua, jawabannya kalau misalkan orang yang mempiutangkan kita masih hidup tetap harus akad. Terkecuali memang udah wafat duluan ya. Utang kan tetap harus dibayar ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, infakkanlah harta sebesar pinjaman kalian, lalu niatkan pahalanya untuk yang punya harta tersebut, gitu ya. Jadi kalau orangnya masih ada tetap harus ada akad kembali. Tapi kalau udah wafat, insya Allah seperti yang antum bilang, dengan cara infak aja diam-diam gitu kan ya, boleh seperti itu yang dijelaskan oleh Nabi. Jadi nggak dibenarkan karena malu kita taruh aja misalkan ya, uang 200.000 misalkan kita letakkan di mana gitu, seperti itu kan, jadi nggak ketahuan itu dari kita kan, seperti itu. Nah, nggak bisa karena ya dia nggak bakal tahu ini dari mana gitu loh ya, nggak bakal tahu gitu ya, sehingga apa, nggak ada kejelasan kalau hutang telah dikembalikan. Baik, kemudian bagaimana cara anak-anak dari orang tua yang sudah wafat untuk meminta pengampunan terhadap dosa-dosa orang tuanya? Banyak cara sebetulnya. Pertama berdoa ya. Nah, itu kan disepakati ya, doa disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang meninggal. Jadi kita minta supaya Allah memberikan pengampunan kepadanya ya. Allahumma ghfir lahu. Ya Allah ampuni dia. Allahumma ghfir laha. Ya Allah ampuni ibuku misalkan ya. Bisa dengan cara berdoa kepada Allah ya. Kemudian yang kedua, bisa dengan cara menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Kita ketahui bahwa infak itu salah satu fungsinya untuk menggugurkan dosa-dosa. Nah ini harta ini milik mereka gitu ya, milik kedua orang tua kita. Mereka udah wafat. Nah kita infakkan ya, kita infakkan di jalan Allah. Niatnya pahalanya untuk mereka, kemudian semoga mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa
Ya. Jadi walau alam yang tidak boleh itu ya kita minta pengampunan terhadap orang tua kita yang sudah wafat dengan cara apa? Dengan cara membacakan ayat-ayat. Nah, ini dikhilafiyahkan ya. Sebagian ulama mengatakan nggak boleh. Ya, Imam Syafi'i mengatakan nggak bisa. Adapun Imam Ahmad mengatakan boleh. Nah, ya, jadi dalam hal ini pendapat yang paling kuat tidak sampai gitu ya. Jadi apapun kebaikan-kebaikan jika terkait dengan doa, terkait dengan harta benda, insya Allah bisa menjadi sumber pengampunan kepada orang tua kita yang sudah wafat. Ini disepakati ya oleh ulama-ulama, disepakati dua hal ini bisa. Yang diperdebatkan hanya bacaan-bacaan ayat. Ya contoh misalkan kalau di kampung-kampung ada orang tua yang meninggal, ini ahli waris anak-anak sengaja bayar katakan 7 orang ngaji selama 10 hari. Di mana? Di pemakaman. Nah ini berdasarkan pendapat yang paling kuat tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan gitu ya. Jadi wallahu alam, apapun kebaikannya. Contoh misalkan kita pelajari kehidupan orang tua kita semasa di dunia. Katakan misalkan suka bersilaturahim sama adiknya atau siapa gitu ya. Nah kita sambungkan silaturahim ini kita sambungkan dasarnya mencontoh orang tua kita. Nah, ini mereka dapat ya rahmat dari Allah dan juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi banyak sekali ya pintu-pintu yang bisa dilakukan terkait antara anak dengan orang tua ya. Cuman kalau kita lihat di dalam hadis yang paling inti aja disampaikan oleh Nabi ya, ilmun yuntafa'u bihi ya, ilmu yang bermanfaat. Kemudian apa? Harta yang disedekahkan. Terus satu lagi doa anak yang soleh. Ini penjabarannya luas ini, doa anak yang soleh Pak. Kalau yang tadi kan ya udah nggak bisa dilanjutkan kan ya, orangnya udah meninggal, nggak mungkin ilmunya masih ditransfer, diajarkan gitu ya. Tapi orang-orang yang mengamalkan ilmunya itu menjadi rahmat dan maghfirah untuknya. Ya. Jadi banyak sekali itu ya, banyak sekali. Jadi walau alam jangan ketakutan. Kadang-kadang kan orang melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan. Ya karena ketakutan nggak ada lagi cara masak 3 doang, udah putus semua gitu kan? Enggak, banyak sekali, ya banyak sekali. Walau alam. Demikian.